Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi kali ini aku pengen ngebahas salah satu perfume dari Timur Tengah yang bisa dikategorikan performanya tuh beast mode. Ini adalah Club de Nuit Imperiale dari Armaf. Jadi kalau misalnya kalian penasaran gimana pengalamanku pakai perfume yang satu ini, please tonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi buat kalian yang udah nonton perfume pas aku ngebuka atau unboxing perfume-perfume yang aku dikirimin sama Mbak Baby, salah satunya pasti kalian notice kalau ada perfume yang satu ini ya, Armaf Club de Nuit Imperiale Eau de Parfum. Dan aku mau ngucapin terima kasih banget buat Mbak Baby yang udah ngirimin aku perfume yang satu ini, jadi aku bisa bahas di YouTube channelku. Dan buat kalian yang belum tahu mungkin Mbak Baby itu salah satu teman wangiku, pencinta wangian juga yang koleksinya ampun banyak banget itu. Punya juga toko yang ngejual perfume-perfume koleksi pribadinya beliau gitu, namanya toko Sexzade dan itu adanya di Tokopedia. Nah, sekarang nih kalau aku lihat-lihat di Sexzade itu lagi banyak banget perfume-perfume yang menarik dan harganya miring gitu. Jadi kalian bisa lihat, cek, nanti aku taruh linknya di description box. Dan salah satu yang menarik perhatianku tuh di sini ada kayak Lovely Sarah Jessica Parker yang 200 ml buat kalian penggemar Lovely Sarah Jessica Parker. Mbak Baby jual cuma dengan harga 550.000 aja gitu untuk dapat yang 200 ml. Wah. Lovely Sarah Jessica Parker juga salah satu perfume favorit aku. Terus banyak perfume-perfume lain. Dan setahu aku tuh Mbak Baby selalu beli di toko yang terpercaya. Jadi nggak usah ragu dan takut perfumenya nggak original gitu ya. Tuh yang agak susah didapetin, aku kasih tahu yang agak susah didapetin di Indonesia tuh kayak perfume-perfume dari Osman Liut ada beberapa aku lihat di sini, ini susah banget didapat di Indonesia. Jadi buat kalian para kolektor bisa langsung hunting ke Sexzade. Lalu salah satu yang kemarin juga aku lihat sebenarnya adalah si Armaf Club de Nuit Imperial ini sempet Mbak Baby juga jual di Tokopedia-nya, tapi sekarang stoknya udah habis, udah terjual ya. 400 ribuan saja gitu, gimana nggak langsung laku ya. Makanya kalau misalnya kalian pengen yang langsung dapat harga-harga miring dari toko Mbak Baby, langsung aja cek ke Sexzade, oke? Balik lagi ke perfume yang satu ini. Sebenarnya Armaf Club de Nuit Imperial ini bukanlah Armaf Club de Nuit pertama yang aku punya ya. Mungkin kalian juga udah nonton video-videoku sebelumnya tahu kalau aku tuh juga dulu pernah bahas Armaf Club de Nuit Woman yang kayak gini. Yang ini dupe-nya dari Chanel Coco Mademoiselle gitu ya. Dan ini tuh juga salah satu perfume dari Armaf yang performanya gila beast mode gitu ya. Botolnya itu sebenarnya hampir-hampir mirip sama Imperiale ini gitu. Secara keseluruhan walaupun secara detail pasti berbeda. Oke, jadi dia itu boxnya seperti ini. Nih, boxnya Armaf Club de Nuit Imperiale ini. Tulisannya Club de Nuit Eau de Parfum gitu ya. Isinya 105 ml. Jadi bukan 100 ml tapi 105 ml dan dia tuh kayak ada apa ya? Di sini ada detail kayak di sini ada kayak permata-permataannya gitu. Terus ini tuh di belakangnya udah ada tulisannya, dia ada logo Armaf, terus by Sterling Parfums. Terus ada ingredients-nya juga di sini. Di bawahnya ada tulisan kayak batch number, best before-nya. Kayak ini tuh masih di 2028 sih. Dan fragrance made in France gitu tulisannya seperti. Box-nya ini tuh kayak emang selalu keren banget. Di dalamnya tuh pas dibuka langsung kita dimanjakan dengan warna-warna gold gitu ya. Tulisannya Armaf. Dan ini kalau dibuka di sini tuh dia di sini ada award winning series-nya. Jadi ada Club de Nuit Milestone, termasuk salah satunya Imperiale, terus ada juga Untold sama yang Siage di sini. Terus di dalamnya baru kita akan bisa melihat botolnya. Buat naruh botolnya tuh udah kayak ada dudukannya yang dipaskan sama botolnya gitu. Jadi pas banget dan so far harusnya aman. Ini botolnya lumayan berat sih, berat menurut aku. Kayaknya cukup tebal selain dari dia emang isinya 105 ml gitu ya. Ini botolnya sendiri emang tebal. Ini kalau misalnya dibandingin yang Club de Nuit Woman tuh sama-sama beratnya gitu. Club de Nuit itu ciri khasnya dia punya gantungan di sini dan biasanya ini kayak ditempel pakai double tip gitu tadinya. Tapi udah copot-copot. Jadi ini punyaku kayak udah copot-copot, yang ini masih stay banget. Nah, bedanya itu kalau Imperiale ini dia goldnya itu lebih ke gold yang doff gitu. Jadi dia nggak kinclong kayak gini kan, ini bisa kayak buat ngaca gitu ya. Nah, tapi dia yang ini itu doff walaupun ini tetap masih ada detail diamond-diamondnya di sini kayak gini.
gitu. Terus bedanya lagi ini kan dia botolnya bening ya, jadi kita bisa lihat dalamnya apa. Sedangkan kalau yang ini tuh enggak, jadi di luarnya tuh dilapisi cat yang warnanya tuh kayak hologram gitu. Jadi bisa berubah-berubah antara biru ke hijau-hijauan ke kuning-kuningan gitu. Cakep banget ya pokoknya. Terus di sini kita bisa ngintip jusnya gitu ya, karena ini cuma dikasih lobang segini buat ngintip jusnya, tapi cukup bisa kelihatan dan sepertinya sih penglihatan aku tuh jusnya warnanya agak-agak gelap gitu loh warna jusnya. Jadi bukan yang, warnanya bening gitu, jadi agak-agak kayak teh gitu. Nah tutupnya ini tuh magnetik, jadi dia ada magnetnya yang bisa kayak merekatkan, si tutup dan juga, sprayernya ini. Terus ini juga cakep banget dalamnya gitu ya. Ini tebel dan luarannya ini tuh dari logam gitu. Seperti biasa di atasnya pasti ada tulisan, logo Armaf-nya di bagian sprayernya dan ini, sprayernya warnanya agak sedikit berbeda sama leher sprayer. Leher sprayernya lebih ke kuning emas yang Dove gitu, kalau yang atasnya ini mirip kayak, Club de Nuit yang originalnya, gitu. Nih mirip. Oh, aku akan semprotkan di sini. Ya kalian bisa lihat ini semprotannya super duper empuk banget, kayak nggak perlu tenaga sama sekali untuk mencatnya. Coba kita bandingin sama yang ini ya, sama sih, masih sama, keempukannya sama gitu. Ini tuh dibuka sama aroma yang lumayan sparkling sepertinya tadi kesan awal di hidungku. Jadi wanginya tuh kayak super fresh fruity gitu ya, jadi kayak, asem-asem dari citrusy berpadu sama aroma bebuahan yang juga manis, which is kalau misalnya kita lihat dari notes-nya memang di top notes itu dia pakai, lychee, nutmeg, dan juga bergamot. Berasa banget aromanya dan itu lumayan sparkling sih di hidung aku. Lalu kalau dilihat di Fragrantica middle notes-nya tuh dia baru masuk ke aroma turquoise rose, vanilla, musk, dan juga peony. Jujur di sini tuh aroma rose-nya berasa lebih, apa ya, lebih fresh kalau di hidung aku. Aromanya tuh kayak berkesan lebih fresh dan lebih, citrusy gitu. Jadi rose-nya tuh juga rose yang berkesan seger, yang, lebih ke arah rose yang berkesan lebih jammy, yang manis asemnya tuh berasa gitu. Jadi bukan tipikal rose yang lembut di sini kalau di hidung aku. Lalu dibalut dengan aroma vanilla ya. Di middle notes dia pakai vanilla, musk, dan juga peony, sedangkan di base note dia pakai vanilla lagi, kasmira, incense, dan cedar. Nah, di sini tuh kalau di hidungku, eee, aroma incense-nya tuh nggak begitu kecium, tapi dia memberikan ekstra, apa ya, sentuhan yang lebih gelap pada perfume ini. Jadi dibuka dengan aroma awal yang lumayan bright, lumayan cerah, lumayan ya sweet, sour, fruity gitu. Tapi dia itu di background-nya nanti ada aroma yang lebih intense, yang berkesan lebih gelap, lebih ada kayak sedikit smoky-nya, berkesan lebih ada pahit-pahitnya, tapi itu cuman kayak di background, jadi samar-samar antara hilang timbul gitu kalau di hidung aku. Tetap dengan nuansa aroma yang dominan tuh ya rose, bergamotnya, terus lychee-nya gitu yang memberi nuansa fruity yang ada manis asemnya tadi gitu. Nah, mungkin vanilanya ini yang bikin aromanya jauh lebih kalem aja jatuhnya, jadi nggak se-sharp aroma awalnya, ketika vanilanya udah mulai kerasa tuh dia aromanya jadi agak lebih kalem kalau di hidung aku. Perpaduan aroma dari perfume ini tuh menurut aku emang lumayan menarik dan kalau misalnya dilihat di Fragrantica juga atau mungkin kalian juga udah tahu, perfume ini tuh banyak banget yang bilang mirip sama Delina, perfume De Marly yang eksklusif ataupun yang original gitu ya, yang mana aku nggak punya perfume itu gitu. Jadi aku nggak bisa compare, gimana wanginya. Tapi kalau di koleksiku sendiri dia itu mirip banget sama, One by Jessica Mila, ini salah satu perfume yang katanya juga punya Delina. Dan kalau misalnya di Fragrantica ini, juga kayaknya ada 2 orang yang bilang mirip sama perfume yang satu ini. Karena kan One by Jessica Mila ini sekarang juga udah di Fragrantica ya. Ini aku coba semprotin aja ya. Aku udah pernah bahas juga perfume yang satu ini di YouTube channelku kalau kalian penasaran bisa nonton. Eee, One by Jessica Mila tuh berkesan lebih sweet dan lebih dark gitu di hidung aku. Jadi, Imperiale ini berkesan lebih, asemnya, asam segernya lebih berasa gitu ya, rose-nya juga rose yang lebih jammy. Nah, Jessica Mila ini tuh rose-nya berkesan lebih yang dark rose gitu kalau di hidung aku, yang tidak se-fresh, aromanya, Imperiale, tuh. Ya, walaupun kalau misalnya di sekilas gitu, emang aroma mereka tuh mirip gitu.
Tapi dua-duanya lumayan enak, dan awal-awal aku nge-sniff wanginya Jessica Mila tuh, nggak langsung yang bisa jatuh cinta pada hidupan pertama sama perfume ini. Tapi makin ke sini, terutama kemarin ketika aku nge-sniff Club de Nuit Imperial ini, aku ngerasa kayak wangi ini tuh sebenarnya unik dan enak banget gitu. Makin lama di-sniff, makin kita kenal, makin berasa enak gitu. Makin berasa kayak nagihin gitu. Jadi kayak, "Mmm, iya ya, pantesan aja banyak yang suka sama Delina gitu. Anyway tadi aku belum kasih lihat, jusnya. Jadi kalau misalnya Armaf ini tuh jusnya dia ada kesan kayak mengkilap shiny oil-nya dikit, tapi kalau diraba gitu nggak sama sekali nggak berkesan licin gitu loh kayak oily. Armaf Club de Nuit ini karena dia juga lebih fresh gitu kesannya, lebih fruity, lebih asem gitu. Jadi menurut aku dipakai panas-panasan pun masih oke gitu. Kalau One Jessica Mela tuh aku lebih prefer pakai ini buat malam hari gitu. Tapi untuk Imperialnya masih oke, terutama kalau kita juga siang harinya di ruangan yang di indoor, ruangan yang ber-AC itu malah oke banget. Nah, soal performa, wow ini kedua perfume ini mirip-mirip sih, performanya sama-sama beast mode seperti tadi aku udah bilang di awal dan termasuk perfume yang aromanya strong gitu ya. Jangan sampai overspray terutama di awal penyemprotan tuh kalau misalnya kita ngesemprotnya terlalu banyak nanti bakal wow terlalu, kemana-mana, terlalu mabul yang bikin orang lain mungkin bisa jadi terganggu gitu ya. Jadi, kalau aku sendiri menurut pengalamanku, dia itu di awal penyemprotan tuh, eee, projection-nya cukup oke, bisa sampai 2 sampai 3 meter bahkan kalau kita semprotnya agak banyak. Tapi setelah 1-2 jam tuh dia bakal turun jadi lebih ke, soft gitu ya, lebih ke aroma yang bener-bener lebih 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 sopannya gitu ya. Itu di setelah 2 jam awal. Tapi dia bisa stay di kulitku tuh sampai lebih dari 8 jam dan kalau di baju bisa lebih lagi dari itu. Di atas 10 jam pun dia masih bisa, projection kerasa gitu. Buat kalian yang suka aroma yang lebih kalem, ya kalian kalau mau pergi-pergi pakai dulu sejam sebelum pergi supaya nanti pas kalian pergi pas gitu ya, aromanya udah yang soft gitu. Jadi nggak terlalu yang mengganggu orang lain dan aroma base note-nya sebenarnya enak banget juga. Base note-nya tuh lebih vanilla, lebih lembut, lebih enak deh pokoknya kombinasinya tuh berasa lebih soft gitu. Pokoknya ini termasuk parfum yang wanginya nggak hilang-hilang sama seperti One dari Jessica Mila ini juga, mereka berdua tuh, performanya 11-12 lah, sama-sama mirip-mirip dan sama-sama beast mode menurut aku. Cuman sayangnya aja ini botolnya gede banget dan bulky dan berat, jadi kayaknya agak ogah gitu ya aku untuk bawa-bawa perfume ini di tas gitu. Jadi ini ditaruh di rumah aja ya karena ini berat banget. Oke, yang pasti itu aja yang pengen aku share kepada kalian mengenai Club de Nuit Imperiale dari Armaf ini. Buat kalian tim SPL, kalian kalian pasti bakal happy kalau punya perfume yang satu ini. Anyway, ini tuh kalau nggak salah harganya aku ceki-ceki itu di atas 500 ribuan kalau yang sekarang di, Shopee maupun Tokopedia, di toko-toko yang terpercaya kalian bisa ceki aja. Nanti aku kalau aku ketemu toko yang terpercaya, aku akan taruh linknya di description box. By the way, jangan lupa untuk kalian kunjungi juga toko Sexade, tokonya Mbak Baby. Kalian bisa cek-cek di sana, banyak banget perfume-perfume menarik. Dan aku pastinya juga akan taruh link toko Sexade-nya di description box. Oke? Next time aku bakal bahas lagi perfume lain dari, perfume-perfume yang kemarin Mbak Baby kirimin ke aku. So, kalau misalnya kalian belum nonton video pas aku unboxing-nya, please nonton. Mungkin kalian bisa request yang mana duluan yang mau aku bahas. Thank you banget udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di-like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!